Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Pastikan hari ini kalian lebih semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pencemaran air. Nah, kita harus tahu dulu apa saja bahan atau zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang pertama adalah penggunaan pestisida berlebihan. Nah, penggunaan pestisida berlebihan selain dapat menyebabkan peristiwa eutrofikasi atau matinya ikan-ikan yang ada di sekitar sungai ataupun danau, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya humus tanah atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah justru akan mati karena penggunaan pestisida berlebihan seperti ini. Jadi bukannya membuat tanah menjadi subur, justru tanah akan menjadi tandus atau kehilangan humus tanahnya. Nah, yang kedua adalah pembuangan limbah ke aliran sungai. Ya, pembuangan limbah tanpa didaur ulang seperti ini dapat menyebabkan pencemaran tanah karena nanti air yang ada di sungai ini akan meresap ke dalam pori-pori tanah sehingga tanah juga menjadi tercemar. Nah, yang ketiga adalah penggunaan plastik. Ya, pasti kita sering menggunakan sampah plastik. Nah, justru sampah plastik ini sangat berbahaya ya karena tidak dapat terurai atau dihancurkan di dalam tanah. Nah, selanjutnya adalah penggunaan logam. Ya, seperti kaleng, ya, kaca atau beling, penggunaan besi, tembaga. Nah, ini jika tertimbun di dalam tanah tidak dapat terurai ya, jadi sangat berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang macam pencemaran tanah. Yang pertama adalah pencemaran tanah yang berasal dari sampah organik. Sampah organik itu berupa daun-daun kering ya atau sisa tanaman atau sisa dari buah-buahan ya ataupun sisa sayuran. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat hancur atau terurai di dalam tanah. Jadi, zat-zat ini atau bahan-bahan ini masih dapat hancur di dalam tanah jika tertimbun. Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau tidak dapat terurai di dalam tanah. Apa saja contohnya? Ya, contohnya berupa beling atau kaca, kertas, kaleng, botol plastik, atau kantong kresek seperti ini yang sering kalian gunakan. Nah, bahan-bahan ini adalah contoh dari sampah anorganik. Nah, ini berbahaya ya karena tidak dapat hancur atau terurai di dalam tanah. Nah, sekarang kalian harus kenali dulu berbagai macam tempat sampah sesuai dengan warnanya seperti ini. Ya. Khusus warna hijau kalian untuk membuang sampah yang berasal dari sampah organik. Tadi sisa daun, sayur, ya sisa tanaman, sisa buah. Nah, kalian nanti membuangnya ke tempat sampah yang organik. Nah, yang kedua yang berwarna oranye seperti ini. Nah, ini ada keterangan untuk membuang sampah anorganik. Misalkan botol plastik, ya, kantong kresek, ya, kaleng. Nah, kalian nanti membuangnya ke tempat sampah yang ada berlabel anorganik atau yang berwarna oranye seperti ini. Yang ketiga adalah tempat sampah yang ada keterangan B3 ya, yang berwarna pink seperti ini. Nah, ini khusus untuk membuang sampah yang berbahaya. Ya, misalkan beling ya atau pecahan kaca atau sisa dari bahan kimia atau sisa dari logam ya seperti paku yang berbahaya. Nah, kalian pisahkan, masukkan ke tempat sampah yang ada keterangan tulisan B3 seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi pencemaran tanah? Nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya.
Yang kedua, memisahkan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Yang keempat, menggunakan pestisida harus sesuai dengan dosis. Yang kelima yaitu mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah. Nah, jika kalian tidak tahu atau tidak mengetahui cara mengatasi pencemaran tanah, akan mengakibatkan efek terhadap lingkungan seperti berikut ini. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, kalian harus tahu, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tanah, terutama pencemaran dari plastik. Nah, kita bisa melakukan kegiatan yaitu dengan istilah 4R. Apa itu 4R? Yang pertama adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah. Ya, sampah organik bisa digunakan untuk pupuk kompos, sampah anorganik bisa digunakan untuk kerajinan tangan ataupun hasil karya. Yang kedua yaitu reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi plastik atau botol minuman yang kita dapatkan bisa digunakan kembali untuk tempat minum ataupun tempat belanjaan di rumah. Yang ketiga yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah. Misalkan kalian akan berbelanja, kalian bisa membawa dengan tas belanjaan sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Yang keempat adalah replace. Replace itu dengan mengganti. Ya, kalian yang biasanya membeli minuman dalam kemasan plastik, bisa kalian antisipasi dengan membawa botol minuman dari rumah sendiri. Itu mengganti sampah. Ya, untuk mengurangi sampah yaitu dengan kegiatan 4R tadi, recycle, reuse, reduce, dan replace. Ini adalah contoh hasil karya recycle, ya, berupa kerajinan tangan, banyak sekali ya. Nah, ini hasilnya sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, ini hasil contoh dari reduce, yaitu membawa tas belanja sendiri dari rumah, membawa tempat minum ataupun tempat makan untuk mengganti atau mengurangi sampah. Nah, kita bisa melakukan kegiatan 4R tadi untuk menolong atau menyelamatkan bumi kita tadi dari pencemaran tanah. Jadi sayangi bumi kita, cintai bumi kita, hindari pencemaran tanah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video. Selamat mengerjakan soal yang sudah Ibu persiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.